Jawaban ibu saya itu cerdas banget. Padahal anak saya selalu bilang, ibu saya cuma SMP tapi cerdas banget. Dan saya temukan ketika mendengar khotbahnya Gus Baha. Orang yang menghormati ibunya sedemikian rupa tidak akan semudah itu menyakiti perempuan. Dulu saya kalau ditinggal sama ibu itu tidak apa-apa, tidak nangis. Ditinggal saudara ibu saya baru nangis gitu. Jadi namun kasih sayangnya memang masih tetap saja ya kasih sayang seorang ibu, meskipun bahkan saya merasakan itu lebih sakit ibu saya karena tidak bisa tinggal bersama saya dari kecil. Nama saya Abdul Rosid, asli Madura. Tentang pertanyaan saya Kang Maman, karena sebenarnya saya curhat terlebih dahulu sedikit ya, agar lebih nyambung nanti pertanyaannya. Dari kecil saya memang istilahnya dari keluarga yang istilahnya cerai, Kang. Jadi dulu saya kecil masih bayi, itu tepatnya ayah sama ibu saya itu bercerai. Lah, pas umur 2 tahun dari cerita yang merawat saya itu ibu merantau ke Mekah. Lah, setelah itu saya umur berapa tahun ya, 7 tahun ibu itu pulang dari Mekah dan langsung kawin istilahnya sama cowok juga di Madura. Iya, iya kan cowok bahasa sekarang istilah. Dan itu saya pernah diajak untuk tinggal bersama ayah tiri. Namun karena saya istilahnya kurang dekat sama ibu dan juga yang merawat saya itu saudara-saudara ibu saya di Madura yang merawat saya dulu. Jadi saya lebih dekat sama saudara-saudara ibu saya yang di Madura. Bahkan dulu saya kalau ditinggal sama ibu itu tidak apa-apa, tidak nangis. Ditinggal saudara ibu saya baru nangis gitu. Jadi namun kasih sayangnya memang masih tetap saja ya kasih sayang seorang ibu, meskipun bahkan saya merasakan itu lebih sakit ibu saya karena tidak bisa tinggal bersama saya dari kecil begitu. Lah, pertanyaan saya Kang Maman terkait definisi ibu seperti apa, karena ini bukan ibu yang saya rasakan itu bukan hanya satu orang itu loh, bukan hanya yang melahirkan saya, tapi juga saudara-saudara ibu saya yang merawat saya sepenuh kasih sayang. Sampai saat ini saya kuliah di Jogja itu dibiayai oleh saudara ibu saya, dan juga beliau sekarang ada di Malaysia merantau. Dan jadi saya istilahnya kurang paham sendirilah terkait ibu, karena bukan hanya yang melahirkan saya dan merawat saya, tapi ada banyak sosok ibu menurut saya. Begitu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Din, Kang Maman, selamat malam. Selamat malam semuanya. Terkenal di IG kan ada. Sukses. Baik, perkenalkan Kang Maman, nama saya Ugi Suharjo. Asal saya dari Flores, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ya, Ugi Suharjo. Ya, Ugi Suharjo Flores. Suatu kebanggaan yang luar biasa bagi saya. Ini kali kedua ya saya bertemu langsung dengan Kang Maman. Beberapa bulan yang lalu juga di sini ngobrol buku tentang Re dan perempuan. Saya juga hadir. Dan hari ini karena temanya itu tentang ibu, saya ingin bertanya tentang yang pertama itu, karena tadi Kang Maman sudah berbagi banyak hal tentang ibu. Apakah Kang Maman pernah marah terhadap ibu? Entah itu diucapkan atau dilontarkan lewat kata-kata, baik itu diucapkan dengan kata-kata maupun dalam hati. Kan kadang kalau pengalaman saya pribadi itu, kalau masa kecil misalnya dilarang main ke kali, misalnya kalau di daerahku kan itu ya destinasi arum jeramnya anak-anak masa kecil itu ya paling di kali gitu. Biasanya kan ibu
paling nggak mau tuh kalau misalnya anak-anak mainnya itu ke kali, mungkin ada ketakutan nanti dihanyut ke bawah air gitu. Nah, biasanya pada saat itu misalnya kita lagi senang-senangnya main sama teman-teman, tiba-tiba dipanggil tuh, terus bawa kayu misalnya, nah dipukul, nah pasti ada rasa jengkel, ya sekalipun setelah ibu kita memukul kita, ya pasti ada kasih sayang setelahnya, ibaratnya ya biar rasa marah kita, kecewa kita terhadap ibu itu berkepanjangan. Jadi seperti itu. Apakah ada, Kang Maman? Lalu yang kedua, ada beberapa kasus beberapa bulan terakhir ini kita bisa lihat di media sosial itu terkait hubungan, mohon maaf, incest, hubungan badan antara incest ya, hubungan badan antara ibu dan anak. Nah, saya ingin bertanya tentang tanggapan dari Kang Maman terkait kasus seperti ini. Apakah memang ini karena ada kedekatan yang begitu intens antara ibu dan anak sehingga terjadinya kasus-kasus seperti ini? Itu pertanyaannya, Kang Maman. Terima kasih, selamat malam. Lagi? Ya, sekalian maju aja Mas. Boleh. Baik, bismillah. Perkenalkan Kang Maman, nama saya Vira. Saya pengen nanya sih Kang Maman. Mungkin ini lebih dari versi perempuan gitu ya Kang Maman. Kalau sebelumnya pertanyaannya itu dari sudut laki-laki, sekarang saya pengen dari sudut perempuan. Kang Maman sendiri sebagai seorang anak pasti banyak menemukan sosok perempuan yang ingin Kang Maman tadinya jadikan istri gitu kan, dari ibunya. Maksudnya hal apa saja yang dari ibu Kang Maman itu, hal baik apa saja yang mungkin harus ada di perempuan-perempuan atau mungkin yang ada juga di istri Kang Maman sehingga Kang Maman memilih istrinya tersebut gitu ya. Dan mungkin itu juga bisa dijadikan contoh untuk saya atau teman-teman lainnya sebagai perempuan yang nantinya mungkin juga akan berkeluarga gitu Kang Maman. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Dikasihkan langsung sama Kang Maman. Lebih berbeda. Lah, langsung Mbaknya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Saripa dari Mandar. Di sini yang ingin saya tanyakan kepada Kang Maman itu mungkin berbeda versi dari bagaimana Kang Maman memandang seorang ibu. Sedikit cerita, saya tinggal bersama ibu angkat saya dari kecil karena ditinggalkan ibu saya saat saya masih umur kurang dari 1 tahun. Dan saya betul-betul tidak pernah merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu seperti yang Kang Maman ceritakan. Lalu bagaimana pertanyaan saya bagaimana mungkin saya menanggapi sikap tersebut saat saya menuntut untuk diberikan kasih sayang kepada ibu saya, tetapi respon ibu saya malah mengatakan, kamu itu sudah besar, adik kamu yang masih kecil, kamu tidak usah menuntut kepada ibu lagi, soalnya kamu sudah bisa hidup sendiri. Sedangkan kita sebagai anak dituntut untuk berbakti kepada orang tua, tetapi sedangkan ibu kita sendiri itu tidak memberikan versi yang baik untuk kita. Mungkin itu sih dari saya Kang Maman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aron Brian Julian. Saya dari Wamena, Papua. Iya Pak. Aron. Pertanyaan saya sebenarnya lebih ke saran sih Pak. Saya minta saran. Tapi sebelumnya latar belakangnya seperti ini. Saya sebagai anak laki-laki, nah, anak laki-laki itu memiliki kecenderungan untuk menyimpan perasaannya sendiri. Beberapa bulan ke belakang saya yang dulu sebenarnya dekat sama ibu, dari kedua orang tua saya cenderung lebih dekat sama ibu. Tapi semakin kesini saya semakin jarang untuk berkomunikasi sama ibu. Terutama setelah saya merantau saya semakin jarang ketemu sama ibu. Nah, apakah ada saran bagaimana Kang Maman sebagai anak laki-laki untuk berkomunikasi dengan ibu? Itu saja, terima kasih.
Akhirnya bersuara. Mau ngomong apa nih Kang? Iya, di sini aja Kang ya. Sini aja deh. Iya, saya Ainun Jamilah. Selamat malam teman-teman. Saya dari Makassar, baru 3 bulan di Jogja. Tadi konteksnya apa Kang ya? Bicara soal bahwa stigmanya laki-laki lebih dekat dari ibu ya, ke ibunya terus anak perempuan biasanya lebih dekat ke bapak. Nah, mungkin itu satu hal, ada fakta memang seperti itu, tapi tidak selamanya seperti itu. Bahwa banyak anak-anak perempuan juga dan saya tidak begitu dekat dengan bapak saya. Bahkan kalau dibilang kenal bapak, saya hanya kenal bapak itu dari omongan teman-temannya. Meskipun bapak saya 24 jam bareng sama saya. Ya kalau Kang Maman tadi sebut fatherless, ya aku fatherless. Ibu bapak tidak bercerai, ada. Keluarga kami kalau dibilang lengkap ya lengkap, tapi kehadiran secara psikologis itu tidak. Itu saya rasakan mulai SMP. SD masih karena saya bungsu ya, jadi syukurnya bahwa masa kecil saya sangat luar biasa bahagia, gembira gitu. Kalau dibilang nggak bahagia masa kecil, oh bahagia banget saya. Tapi ketika semakin besar dan mengerti, oh yang begini disebut KDRT ya, bahasa-bahasa kasar dan lain sebagainya. Ya sampai besar, dan itu saya mengolahnya. Kalau tadi diceritakan dan Kang Maman cerita bagaimana ibunya sangat luar biasa, ibuku pun sangat luar biasa. Puluhan tahun menjalani pernikahan dengan orang yang bisa dibilang tidak dia sukai karena dijodohkan. Dan mentalnya sangat luar biasa kuat, membesarkan 4 orang anak. Kalau aku tanya kok nggak suka tapi bisa hasil 4 nih. Ya mau gimana karena tidur bareng. Bahasa ibuku gitu kalau aku tanya. Terus ya trauma itu, bagaimana ibu saya mengalami tekanan psikis yang sangat luar biasa dan ibu saya tidak punya teman. Kalau hari ini saya bersyukur bahwa mungkin di keluarga saya tidak punya tempat untuk bersandar istilahnya, tapi di teman-teman saya punya pertemanan yang sangat sehat dan sangat kuat gitu. Ini menjadi modal saya yang akhirnya membuat saya perlahan-lahan, ayo saya mau memaafkan hal-hal itu gitu. Bahwa tadi mbaknya yang terakhir bilang, kenapa hanya anak yang dituntut untuk kamu harus mengerti orang tua. Padahal banyak juga loh orang tua yang susah untuk mau mengerti kondisi anaknya gitu. Bahkan sampai besar pun ya anak memang masih butuh kasih sayang. Bukan kasih sayang itu bukan mau diurusin, bukan mau dirawat. Kita udah besar, bisa ngerawat diri sendiri. Tapi pelukan itu selalu dibutuhkan gitu. Saya seumur hidup cuman baru sekali meluk ibu. Kalau bapak nggak pernah. Karena ya itu kalau teman-teman perempuan punya pengalaman yang sangat baik dengan bapaknya, saya nggak punya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya mesti berbesar hati bahwa dibesarkan dengan cara seperti itu bukan satu hal yang buruk. Justru saya mendapat banyak sekali pembelajaran yang membuat saya akhirnya, oh nanti kalau someday saya berkeluarga, jangan lakukan hal seperti ini. Gitu. Meskipun dengan banyak ketakutan yang harus saya pulihkan dulu untuk bisa punya keluarga juga, karena latar belakang keluarga yang kurang baik itu membuat, salah satunya dampaknya adalah membuat saya sendiri ketakutan untuk punya keluarga juga. Tapi bukan tidak mau, tetapi harus pulih dulu karena saya tidak mau mewariskan trauma ke anak-anak. Itu satu hal yang sangat amat tidak boleh dilakukan untuk calon orang tua gitu. Itu menurut saya. Jadi kalau stigmanya dikatakan anak perempuan mesti dekat sama bapaknya, enggak juga. Tapi justru malam ini saya bangga melihat teman-teman laki-laki ya yang bisa cukup mahir gitu berbicara tentang ibunya, dan itu hal yang menurutku ada sedikit celetukan di kepalaku, Kang.
Orang yang menghormati ibunya sedemikian rupa tidak akan semudah itu menyakiti perempuan. Dan itu berarti sebaliknya. Orang yang dengan mudahnya menyakiti perempuan berarti dia tidak punya hormat sedikit pun terhadap ibunya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Makasih Ainun. Saya meminta Ainun juga bicara untuk membantu saya menjawab. Karena beliau banyak menghadapi hal-hal tersebut. Menangani para penyintas dan lain sebagainya. Entah itu karena Gus Duriannya atau karena pengalaman-pengalaman dia menghadapi banyak hal. Dan kalau mau dengar ceritanya nonton Unsensor ketika beliau diwawancara oleh Andini Effendi. Setelah beberapa episode setelah saya diwawancara. Dan itu luar biasa buat orang yang pasti akan kaget. Wow, berhijab sedemikian tertutup tapi sedemikian terbuka cara berpikir tentang hal tersebut. Terima kasih, ada beberapa yang sudah terjawab langsung oleh beliau bahwa yang pertama, kenapa ibu saya keren? Karena saya yang membuat dia jadi keren di mindset saya. Dan saya percaya semua orang di sini walaupun punya pengalaman luka dengan ibu atau dengan bapaknya, dia bisa kok menciptakan itu tetap keren di kepala dan pikirannya, tergantung dia mau mengambil dari perspektif yang mana. Mau memelihara luka atau memelihara suka itu. Saya tidak pernah dipeluk bapak saya, kata Ainun. Tapi nggak ada tuh kalimat benci yang keluar. Tapi memberi pembelajaran, jangan sampai kalau nanti saya pun begini, itu terjadi juga pada keturunan saya. Yang dimunculkan adalah pembelajaran, yang diambil pembelajaran. Itu sama dengan pertanyaan saya ketika ibu saya kasih uang dan ibu saya diam-diam kasih uang di belakang saya. Berkaitan dengan kemudian akhirnya saya membentak kepada ibu. Dan saya tidak akan pernah melupakan saya marah kepada ibu karena uang itu dia kasih pada titik dia sebenarnya sedang sakit dan harusnya itu dia bisa pakai untuk membelikan obat, tapi dia tahan sakit itu demi ngasih ke anaknya. Jawaban ibu saya itu cerdas banget, padahal anak saya selalu bilang, ibu saya cuma SMP tapi cerdas banget, dan saya temukan ketika mendengar khotbahnya Gus Baha. Gus Baha itu dengan kalimatnya seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Kalau ada di antara 5 anak bersaudara ini, ada satu yang tidak sempurna dan mungkin menjadi ujian buat keluarga, justru anak ini menyelamatkan kedua orang tuanya. Karena kalau semuanya sempurna, maka bukan tidak mungkin orang tuanya akan selalu gembar-gembor kemana-mana untuk memamerkan kehebatan dia sebagai ibu dan bapak. Saya orang tua yang sukses, 5 anak saya semua jadi sarjana, yang muncul adalah kesombongan dan kemudian arogansi yang berlebihan dan merendahkan orang tua yang anaknya gagal. Tapi justru karena dari 5 ini ada satu yang gagal, inilah yang menyetop dan menghentikan niat ibu itu untuk selalu pamer. Dan justru berarti anak inilah yang menyelamatkan dia dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, yang pamer dan sombong dan arogan tersebut. Ibu saya mengajarkan dengan cara seperti itu, bahwa kalau ada satu yang berhasil, ada satu yang gagal, berterima kasih pula lah pada yang gagal ini. Karena itu yang membuat kamu terbuka pintu untuk berbagi dengan saudaramu kan. Dan yang membuat ibu tidak lagi terbawa arus untuk sombong mengatakan 5 anak saya walaupun saya janda semuanya sarjana. Nggak penting juga karena akan menyakiti banyak orang yang gagal juga kan. Jadi saya selalu melihat kalau ibu saya keren, kenapa? Karena dia mampu mengambil hikmah-hikmah dari yang kita sebut kekurangan. Di mata kita kekurangan, tapi di mata orang lain bukan kekurangan ternyata. Mengikuti kuliahnya Gus Baha itu semua kekurangan malah dia balik tuh. Perspektifnya menjadi kelebihan. Jadi kalau kamu ingin bahagia, bagaimana kamu memanai kekurangan itu justru sebagai, ini cara Tuhan untuk ngerem saya loh. Dari perbuatan yang justru berbahaya gitu kan. Tapi sekaligus kemudian jadi pembelajaran, bukan kemudian mengatakan bahwa ya ciptakan aja anak-anak yang gagal supaya kamu gak akan sombong-sombong. Gak gitu, jangan dibikin dikotomi biner seperti itu.
tetap berusaha untuk sebaik mungkin mendapatkan pelajaran dari yang seperti ini. Dan ketika ibu saya meninggal, saya sempat memaki semua adik-adik saya dengan mengatakan gara-gara kalian nih, sampai ibu memendam semua sakitnya dan tiba-tiba meninggal. Kita semua mengatakan ibu sakit dengan sangat sempurna, tidak ada sakitnya. Ketika saya berpikir enggak, pasti ada sakit yang dia pendam, yang membuat dia tidak dia laporkan ke publik bahwa dia sakit dan sebagainya, dan dia pendam itu, dan mungkin itu yang menggerogoti tubuhnya. Saya kan nggak melihat ibu saya sakit karena saya nggak pernah general check upin ibu saya kan. Tetapi di titik itu justru ibu saya menemukan kebahagiaan karena tidak membuat anak-anaknya salah misalnya. Tapi saya yakin kalau adik-adik saya berani bersuara, dia juga akan mengatakan, siapa yang paling tidak pernah mendampingi ibu? Semua anak-anak pada hari H sebelum ibu meninggal, kami semua berkumpul kecuali kamu yang tertua. Emangnya cukup kamu mengirimkan uang pada ibu dan ibu kemudian bahagia? Kan juga enggak. Jadi jangan dengan sombong mengatakan sayalah yang memenuhi semua kebutuhan ibu saya karena saya yang paling diberi rezeki oleh Allah. Enggak. Anak cucunya ibu saya yang lebih luar biasa mendampingi ibu saya sampai akhir hayatnya. Di titik itu saya ingin selalu mengatakan bahwa sebenarnya kita kalau mau berpikir saling melengkapi, maka itu jauh lebih bagus daripada kemudian mengatakan saya lebih berjasa daripada adik-adik saya. Dan buat saya ibu saya semakin kuat karena justru dia ditempa oleh kami 5 anaknya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ibu saya kalimatnya yang saya kalau Anda potong Indonesia Lawak Club tuh, itu sindiran ibu saya banget tuh. Tiba-tiba dia dimunculkan oleh Trans 7 datang tanpa saya tahu. Muncul di belakang saya, pas tema ibu. Pas kalimat yang saya akan bacakan, saya udah siap notulennya itu sebenarnya adalah curhatan hati ibu yang membuat saya merasa berdosa sebagai anak tuh. Yang ibu saya bilang, kalau kamu punya duit lebih, gak usah beliin saya istana. Cukup kasih saya waktumu lebih banyak daripada yang kamu berikan selama ini. Karena ibu gak butuh istana itu, ibu cuma butuh kamu ada di dekat saya. Dan kalau kamu butuh pelukan, emangnya ibu bapakmu gak butuh pelukanmu? Ini kalimat ibu saya, yang dia sampaikan dengan sangat lembut ke saya untuk mengatakan hal tersebut bahwa saya akan, jangan hitung-hitungan, tapi kalau kamu butuh pelukan, ibu juga butuh pelukan anak-anak. Dan itulah yang berusaha untuk saya pakai dengan teorinya orang-orang hebat yang mengatakan gak penting kuantitas, yang penting kualitas. Sehingga saya datang 3 bulan sekali, padahal Sumedang Jakarta deket kan. Yang penting kualitas, yang penting begitu ketemu saya peluk ibu saya dan ibu saya bahagia. Padahal begitu sampai ke Sumedang, pasti saya dibikinin nasi goreng kesukaan saya yang ibu paling enak makanannya. Tapi setelah sarapan apa yang saya lakukan? Emangnya saya 24 jam dengan ibu. Telepon teman-teman untuk berkumpul dan lain sebagainya dan balik lagi ke rumah ketika menjelang tidur lagi. Jadi yang bilang kualitas siapa man? Yang saya ingin sampaikan ke teman-teman dengan semua jawaban ini adalah kalau ibu saya baik, karena saya menanamkan kenangan-kenangan baik tentang hal tersebut dan tidak menyimpan luka-luka itu, bukan berarti mendinai bahwa ada luka di antara kami, tapi luka-luka itu tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu saya. Luka itu adalah pembelajaran saya supaya tidak terjadi lagi ke depan. Ini yang saya selalu pakai hari ini. Jadi jangan pernah mengatakan ibu saya lebih sempurna loh dari ibu kalian. Ibu kalian adalah ibu yang paling sempurna buat kalian. Coba deh tulis, bicara tentang kebaikan ibu. Ketika anak saya yang perempuan mengatakan, Pak saya mau nikah. Jawaban saya cuma satu, jadi kuliah setinggi-tingginya. Kamu harus jadi anak yang cerdas. Karena pekerjaan yang paling membutuhkan kecerdasan luar biasa itu adalah ibu. Pekerjaan apa di muka bumi yang gak dikerjakan ibu? Bahkan pekerjaan benda mati yang berbentuk jam waker kan dikerjakan oleh ibu kan? Membangunkan anaknya, jadi sopir gojek buat anaknya, jadi juru masak buat anaknya. Berarti butuh perempuan yang betul-betul luar biasa di titik itu. Jadi kalau ada orang yang bercita-cita jadi ibu rumah tangga, saya angkat topi itu. Karena itu pekerjaan yang paling berat di muka bumi.
Udah capek aja anaknya masih mengeluhkan tadi kan ya. Kita masih mengeluh kan. Udah sesempurna apapun saya masih menceritakan tentang kejelekan ibu saya juga. Ini yang selalu saya tekankan. Makanya ketika anak saya bilang saya mau nikah, Mak, tujuanmu apa? Udah kuliah sampai kamu mau sampai kemanapun. Karena kamu akan jadi ibunya anak-anakmu yang pasti butuh kamu sangat luar biasa. Yang menarik dari Ainun tadi adalah kalimat yang saya fatherless. Tapi kan tidak membuat dia bunuh diri kan? Tidak membuat dia memaki bapaknya kan? Ini yang penting buat anak untuk tidak kemudian selalu melihat, mengukur dari sisi negatif. Sama dengan adik saya tadi yang dari Sulawesi Barat. Dan satu tadi pertanyaan, siapa ya ibu saya ya? Karena yang lebih banyak membantu saya, memeluk saya, membiayai kuliah saya adalah saudara-saudaranya ibu. Dalam konsep saya di ibu, saya belajar dari seorang pelacur yang bernama Ray itu. Di novel Ray dan Perempuan. Dia kan tidak pernah tahu ibu kandungnya. Karena ibu kandungnya harus menjalani pekerjaan sebagai pelacur. Dan dia dititipkan pada seorang guru kan. Dan ketika akhirnya dia tahu bahwa ternyata ibu kandungnya itu adalah yang dia panggil tante selama ini. Dia maki ke saya, kenapa kamu gak pernah menceritakan itu? Tapi kemudian dia minta maaf ke saya dan mengatakan, memang itu lebih bagus untuk tidak perlu saya tahu. Tapi bukan berarti saya memaki ibu saya dan tidak mau mengaku ibu saya. Lalu dia dengan tenang mengatakan gini, saya jauh lebih bahagia daripada kamu Man. Daripada kamu Kang. Om, dia manggil saya Om. Kenapa Re? Karena saya punya 2 ibu, kamu cuma punya 1. Saya punya ibu biologis yang melahirkan saya dan saya pasti percaya dia mencintai saya. Kalau enggak, mana ada orang yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak manusia. Kalau bukan karena rasa cinta itu. Enggak mungkin. Sebenci-bencinya dia mempertaruhkan nyawa kok untuk itu. Itu satu. Dan yang kedua, saya punya ibu biologis. Ibu sosiologis. Dia bukan yang melahirkan saya, tapi dia yang memeluk saya, menyayangi saya, mencintai saya. Sehingga kalimatnya Ainun tadi, saya tidak punya keluarga yang memberikan pelukan, tapi saya punya lingkungan bermain yang sangat sehat. Dan itulah ibu-ibu kita. Dan itulah keluarga kita, itulah saudara kita. Makanya kalimat pembuka dari Yai Edi tadi menarik. Kita berbeda setelah ini, setelah kita sholawatan, setelah kita tahlilan mau balik lagi jadi tidak suka dengan tahlilan gak apa-apa. Tapi rukun-rukun ya, kompak-kompak ya. Semoga Indonesia tetap baik-baik saja. Itu tuh bagaimana mengapresiasi perbedaan. Saya dengan ibu saya perbedaannya banyak kok. Kemarahannya ibu saya luar biasa ke saya masih ingat. Saya pernah diikat kok sama ibu saya. Ketika kelas 4 SD, lebaran saya pakai sepeda, hadiah dari bapak saya. Ukur dia jaraknya, dari Kampung Lete di Jalan Cendrawasih di Makassar. Saya naik sepeda saking senengnya, sampai ke Pawotere di pelabuhan laut di Pawotere. Itu melewati Pantai Losari yang panjang gitu kan. Dan ibu saya ternyata ketakutan dan menunggu kemana nih Herman. Begitu saya tetap pulang, apa yang dilakukan ibu saya, dia ambil kopel rim tentara dan dia ikat saya dalam keadaan saya telanjang. Belum mandi, dia ikat dengan sangat marahnya. Bapak saya nggak bisa berbuat apa-apa karena bapak saya nggak pernah mukul. Tapi oleh ibu saya dibilang, kamu harus ikut mukul supaya anak ini lihat kita kompak. Ini gaya-gaya ibu saya ini. Jangan sampai begitu dia besar dia cuma bilang saya cinta sama bapak saya karena nggak pernah mukul. Kita kompak dong dalam hal ini. Supaya nanti kemarahan dia tidak cuma ke saya tapi juga ke bapak gitu. Apa yang dilakukan bapak saya, ambil koran dipukulin juga pakai koran tapi pelan-pelan. Yang penting mukul gitu kan. Dan ketika bapak saya sudah meninggal dan saya masih mengenang tentang itu, ibu saya dengan tenang bilang, terserah kamu Man, menanggapi hal tersebut. Apakah saya membencimu dan bapakmu mencintaimu atau kamu punya perspektif lain. Dia nggak maksa untuk bilang, saya ikat kamu itu juga karena saya nggak mau lepas kehilangan kamu loh. Tapi saya tahu maksud dia itu adalah simbolnya ini gua ikat lu jangan pergi jauh-jauh lagi ya dari ibumu. Tapi kalimatnya nggak keluar kalimat untuk itu, dia cuma mau bilang terserah kamu menanggapi itu. Dan ketika tua saya memeluk ibu saya dengan mengatakan terima kasih ya kamu pernah ikat saya. Itu pertanda kamu mencintai saya. Kalau kamu nggak mau mencintai saya, kamu
Herman mau hilang, hilang aja lah. Mau nggak pulang, mau pulang, silakan aja gitu loh. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubah perspektif kita untuk melihat sisi baiknya? Karena kalau mau mencari kesalahan, rumput jis pun bisa salah. Nggak ada yang benar sempurna kan? Nggak ada yang benar sempurna. Apapun lu cari salahnya akan ketemu kok. Tapi coba deh banding-bandingin lebih banyak benernya daripada salahnya. Dan kemudian mau mengapresiasi yang benar itu. Bagaimana mengapresiasi yang benar? Sama dengan yang saya cerita berulang-ulang, tapi saya ingin cerita bagaimana bapak saya bilang, kalau kamu sudah ikro, kamu nggak akan miskin man. Kalau kamu sudah ikro, kamu nggak akan lapar man. Gimana caranya? Di tengah-tengah kaum yang sangat buta huruf di kampung saya di Lete yang memang daerah Slam itu, bapak saya mengajarkan baca koran dan dia baca dengan sangat hurufnya sangat detail kan. Satu persatu dibaca. Malam MALAM 8 halaman koran loh. Dibacakan, diejakan. Sehingga saya menjadi anak ajaib umur 4 tahun sudah bisa ikro. Sudah bisa bacain koran. Gimana cara cari duit pak? Bacain deh bapak. Begitu selesai dikasih uang. Nah nih uangnya. Kamu udah bacain bapak koran. Tapi kan cuma 1 mangkok. Saya mau 5 mangkok. Yang saya lakukan adalah saya ke pasar bacain orang koran. Naik ke atas meja. Sultan Hasanuddin, kukuruyuk, ayam jantan dari timur mau membaca. Buat orang-orang di kampung saya, wow anak umur 4 tahun ajaib nih bisa baca koran, sementara yang lain buta huruf dan cuma tahu uang. Sehingga ketika saya membaca, orang uang kembaliannya dimasukin ke kaleng. Penghasilan saya bisa 1 kaleng kongguan sehari. Pada satu titik 2 kaleng kongguan, dan itu 3 bulan gaji seorang tentara. Sehingga bapak saya bingung, ini anak gajinya kok lebih tinggi dari saya. Dan kemudian bapak saya nggak masuk kantor dan mengintip apa yang dilakukan Herman kecil. Ternyata setelah baca koran kan orang-orang di desa itu bilang, man cari ke 4 angka. Cari, teriaklah saya, 4, 7, 5, 2. Dipakai untuk nomor buntut. Dibelikan nomor buntut oleh orang-orang. Dan ternyata katanya ramalannya Kang Maman itu sukses banyak. Banyak yang menang kode buntut itu. Sehingga diminta terus. Dan karena menang mereka mengatakan 2,5% untuk Kang Maman. Bayangin gak? Akhirnya kalengnya banyak. Dan karena itu bapak saya marah, ditendang lah, saya nggak boleh ke belakang lagi. Saya kan ngajar kamu untuk pinter, bukan untuk jadi peramal. Peramal buntut pula. Satu hari tiba-tiba ibu saya bilang, Kak adiknya Herman udah habis nih susunya. Bapak saya cuma bilang satu, tenang nanti saya cari. Apa yang dilakukan bapak saya? Ketok kamar saya, man cari ke 4 angka. Cari ke 4 angka. Saya cari 4 angka. Menang besoknya. Tapi sebelum saya ganti kode itu ke bandar, ibu saya membersihkan tempat tidur dan menemukan kertas itu. Dan saya untuk pertama kali melihat perang Badar terjadi di dalam rumah saya. Antara bapak dan ibu. Kamu yang larang. Dan itu bapak saya diam. Bapak saya nggak membantah. Ketika bapak saya meninggal, saya ceritakan peristiwa ini ke ibu. Masih ingat peristiwa itu? Iya ingat. Kok mama marah banget sih? Ya kan itu haram, kata ibu saya. Itu yang bikin saya benci sama bapak kamu. Tapi kok nggak mau cerai? Ya kan baru 1 salahnya. Itu kalimat ibu saya yang saya abadikan dalam cerita saya tentang kok bisa menikah sampai puluhan tahun sampai meninggal dan tidak mau lagi menikah. Bapak sempurna? Enggak. Salahnya bapakmu itu seperti banyaknya bintang di langit. Tapi kok tetap jatuh cinta? Karena senyumnya bapakmu itu seperti matahari yang cuma 1 tapi bisa menghapus bintang-bintang yang lain cahaya. Yang dia lihat, yang dia ingat mataharinya, bukan bintangnya. Nah ketika saya tanya tentang ini ketika bapak udah meninggal, masih ingat peristiwa ini? Masih ingat. Kok masih ingat sih bintang-bintangnya? Bukan mataharinya. Cerita Deman, kenapa kamu disuruh buntut? Menebak nomor buntut itu. Loh kan mama yang minta. Untuk beli susu, karena susunya adik saya udah habis. Di situ ibu saya menangis dan di situ ibu saya bersumpah tidak mau menikah lagi. Karena dia menemukan sesuatu yang baik dari bapak, bahwa ternyata bapak itu sampai mau melakukan hal yang haram karena permintaan istrinya. Ya dia yang dilihat adalah sisi baiknya lagi dari bapak saya. Dari situlah saya kalau ditanya, ketika kamu menikah kamu belajar itu enggak? Itu yang saya pelajari bahwa
nggak ada yang sempurna dalam pasangan hidup kita. Cuma bagaimana mau melihat untuk saling melengkapi aja. Kalau misalnya ditanya nih sama istri saya, banyakan benernya atau salahnya Maman, banyakan salahnya pasti. Saya orang yang nggak peka. Istri saya kalau saya kasih berapapun dia terima dan nggak pernah mengatakan kurang. Baru saya tahu kurang ketika saya naikin sekian ya, dari dulu kek. Kok dari dulu kurang? Iya. Kok nggak bilang? Ya, saya kan nggak mau membebani kamu. Anda bayangin nggak? Kalimat yang sederhana itu membuat saya, iya saya udah temu yang sempurna nih. Sama nggak antara itu dengan ibu saya dengan istri saya? Nah, ketika istri saya melakukan itu yang saya bayangin persis ya sama ibu saya. Jadi kalau saya tetap mencintai istri saya sampai sekarang karena ada ibu saya di dalam situ. Kalau saya makin cinta dengan cucu saya karena saya menemukan tidak cuma cucu, tapi di dalam darah cucu saya itu ada anak saya, ada ibunya anak saya. Mencoba untuk selalu melihat sisi-sisi yang positif. Dan memang itu yang sangat susah. Lebih gampang mengingat kebaikan atau keburukan? Itu aja sih. Dan itu yang paling suka diungkit-ungkit kan, begitu berantem diungkit lagi, begitu berantem diungkit lagi. Dan jangan pernah percaya bahwa perempuan selalu benar, enggak. Itu persepsi laki-laki yang nyebelin. Hah? Enggak, buat saya sih tetap laki-laki juga sama lah. Siapa yang punya nomor handphone dan pakai nama samaran di dalam nomor handphonenya? Enggak ada kali laki-laki yang enggak punya. Ada yang mau bantah? Pertanyaan cuma satu, emangnya perempuan enggak tahu? Tahu tuh. Kenapa perempuan diam? Kayak tadi. Masih ada matahari ya bintang-bintangnya gue maafin deh. Ada yang mau bantah soal itu? Karena saya jangan pernah berpikir akan menikahi perempuan yang sempurna. Karena itu juga saya nggak pernah menganggap ibu saya manusia yang paling sempurna. Ibu saya bisa jadi baik seperti sekarang juga karena hadirnya bapak saya sih. Yang mau saling melengkapi. Laki-laki simpan perasaan sendiri. Tadi yang bilang itu siapa? Aaron ya? Yang dari Wamena mana tadi? Laki-laki simpan perasaannya sendiri dibanding perempuan. Itu kan persepsinya laki-laki kan? Tanya hitung-hitungan banyak-banyakan mana dengan perempuan menyimpan perasaannya. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa perasaan itu nggak bisa dimatematikkan. Ini lebih banyak daripada ini, enggak. Setiap orang punya pengalaman-pengalaman subjektif sendiri-sendiri. Kebetulan mungkin kita mendramatisir bahwa kami sedang banyak menyimpan perasaan. Ntar kalau saya hitung-hitungan dengan istri saya pasti istri saya akan bantah tuh. Lu nggak tahu aja gue menyimpan berapa banyak selama ini. Pernah nggak mengatakan kamu lebih banyak karena kamu sudah survei bahwa perempuan lebih sedikit? Atau cuma persepsi? Rata-rata cuma persepsi kan? Sama dengan persepsi perempuan laki-laki lebih kuat dari perempuan. Ada yang percaya dengan persepsi laki-laki lebih kuat? Pekerjaan yang paling peristiwa yang paling mematikan di bumi ini adalah melahirkan. Seorang perempuan melahirkan itu seperti semua tulang rusuknya patah bersamaan. Tapi perempuan bisa berulang-ulang tetap melahirkan untuk melanjutkan kehidupan. Kalau laki-laki lebih kuat maka tugas melahirkan lebih dikasih ke laki-laki daripada perempuan. Tapi justru karena perempuan kuat dikasihnya ke perempuan. Laki-laki terluka dikit ngeluhnya banyak banget kan. Selama tidak. Orang ada yang menjawab itu di Twitter saya. Ketika saya bilang ada yang lebih menyakitkan daripada melahirkan, ada yang dibentak itu. Sekarang kan sesar sudah tidak sakit. Itu yang ingin saya bilang. Ketika kamu melahirkan mungkin tidak, tapi impact panjang tentang sesar itu bagi banyak perempuan jauh lebih menyakitkan. Dan mereka bilang bahwa dengan sesar pasti selamat gitu kan. Come on. Angka kematian ibu di Indonesia masih 30-an per sekian ribu kelahiran kan. Dan AKI kita masih sangat tinggi, akan angka kematian ibu, angka kematian
bayi melahirkan. Bayangin gak kalau semua laki-laki, semua perempuan mengatakan karena angka kematian ibu masih sangat tinggi, maka mulai hari ini ibu-ibu Indonesia bersepakat untuk tidak mau melahirkan. Berani laki-laki ambil fungsi itu? Ya nggak mungkin juga sih kan. Tapi berani nggak kemudian kita nanti akan jadi debat nih tentang Ainun baru habis menyaksikan perdebatan itu. Yang menarik banget di YouTube siapa ya? Antara dua perempuan yang memilih untuk tidak punya anak dengan punya anak. Atau mau berani jujur nggak hari ini? Ada nggak laki-laki yang ingin menikah dan memutuskan saya siap menikah dengan perempuan yang berkeputusan tidak ingin punya anak? Nggak ada yang angkat tangan. Bayangin nggak? Nggak berani. Kita juga pasti nggak ada yang akan langsung berani angkat tangan untuk itu kan. Tapi bayangin nggak bahwa kamu berarti meminta istrimu untuk mau melahirkan. Padahal melahirkan itu adalah peristiwa di depan malaikat maut tuh. Kemungkinan matinya sangat tinggi. Berusaha untuk berempati. Saya tidak ingin mengatakan bahwa mari dukung perempuan yang berkeputusan tidak mau punya anak, ya enggak. Jangan biner lagi cara berpikirnya nih. Dikotomi berarti saya sangat mendukung situ, bukan. Saya cuma ingin mengatakan tentang bagaimana saling memahami aja. Kita udah melewati banyak waktu, udah lebih dari setengah jam ya. Ada dua yang nggak boleh pulang tuh, pulsanya belum saya transfer. Mengapa ibu begitu keren? Oke. Cerai sedari bayi. Yang tadi yang Madura, kebetulan karena istri saya Madura, saya tahu banget. Kita punya prinsip tentang enaknya orang Indonesia yang orang mangan kumpul itu. Ibu kita banyak kok di daerah, di kampung. Nangkep nggak pesannya mas? Kenapa di luar negeri banyak kematian, banyak bunuh diri dan lain sebagainya? Karena begitu dia sendiri dan jatuh miskin, banyak persepsi yang mengatakan karena dia tidak punya lagi keluarga. Dia hidup dengan individualisnya ketika dia sendiri. Berat banget menghadapi kesendirian itu. Sementara kita yang penting kumpul udah sebuah kebahagiaan tuh, tidak mau melihat saudara kita tidak makan dan lain sebagainya. Itu yang menyelamatkan kita sehingga kita punya banyak sekali ibu dan bapak-bapak sosiologis. Bukan ibu yang biologis, sehingga ibu kita nggak tunggal. Saya selalu menganggap ibu kita nggak tunggal. Peristiwa saya yang selalu tersebar di TikTok yang dipotong-potong orang tentang saya mencuri jambu untuk berbuka puasa dan kemudian ketangkap basah oleh ibu yang malah bukan berteriak tapi menyuruh saya masuk ke rumahnya dan saya dikasih makan, bahkan disuruh sholat, dan ketika selesai sholat saya lihat ke atas ternyata salib, ternyata perempuan itu adalah non muslim. Sampai akhir hayatnya saya menyebut dia ibu saya. Nah dia menyelamatkan saya pada satu titik. Sehingga siapapun yang menyelamatkan saya, dia ibu saya. Siapapun laki-laki yang menyelamatkan saya, dia bapak saya yang harus saya jaga. Itu yang saya sebut dengan orang tua sosiologis. Jadi jangan kemudian nggak juga harus membenci ibu yang kemudian Anda merasa tidak punya. Pakai cara berpikirnya Gus Baha. Sama dengan tadi ada yang dari Sulbar. Pakai cara berpikirnya Gus Baha, kamu udah besar. Ya udah berarti kamu dipercaya untuk jadi besar, berarti kamu dikasih kesempatan untuk kuat, untuk mandiri, tidak depend on dia gitu loh. Dan pasti ada doa kan di situ. Kalau kita bicara bahwa semua kalimat ibu adalah doa, kamu udah besar, kamu udah mandiri, kamu bisa menyelesaikan semua sendiri. Ketika itu disampaikan ibu saya ketika saya diterima di UI dan ibu bilang gak punya duit, tapi mengatakan bahwa kamu kan sudah dikasih modal sama bapak, kalau kamu ikro kamu gak lapar, buat saya itu doa banget. Dan itu yang membuat saya tidak pernah lapar di Jakarta karena kuliah di UI 40.500 satu semester, sementara satu tulisan saya di koran 45.000 sampai 75.000. Dan cukup dengan 4 tulisan sebulan, saya juga bisa membiayai adik saya kuliah misalnya. Karena saya meyakini kalimat ibu saya adalah doa. Di titik itu saya yang keren, bukan kamu Kang Din. Itu Aaron sudah fatherless. Siapa yang merasa fatherless hari ini?
tanpa kehadiran ibu? Tanpa kehadiran bapak? Jalan sendiri, banyak ya yang fatherless. Nggak pernah mendapat pelukan dari bapak? Dikit. Pertanyaan saya cuma satu, kalian juga pernah memeluk bapak? Nggak juga kan? Ambil sisi itunya saja. Kenapa sih gengsi untuk memulai memeluk? Di titik itu kadang-kadang ini yang harus diturunkan nih. Ego kita diturunkan untuk kamu dong yang memulai. Saya mau tutup hari ini dengan yang tadi saya cerita di awal tentang saya bertanya soal berapa lama kalian pegang handphone. Orang Indonesia rata-rata pegang handphone itu 8 jam, bahkan ada yang bilang 6 jam, ada yang bilang 8 jam. Sementara orang yang memegang handphone lebih dari 3 jam, hasil riset mengatakan berpotensi menjadi penderita gangguan sakit jiwa. Cirinya gampang lah, FOMO atau Facebook depression. Kalau Anda pegang handphone lalu kemudian nge-tweet dan tidak ada yang balas, langsung merasa, kok nggak ada yang jawab ya? Saya bodoh atau kemana ya teman saya? Nah itu ciri-ciri gangguan sakit jiwa tuh. Merasa untuk harus viral, merasa untuk harus banyak yang like. Itu tuh Facebook depression atau FOMO. Merasa sudah jauh dari orang lain. 8 jam rata-rata. Lalu saya tanya tadi kan, berapa jam kamu pegang tangan ibumu? Rata-rata cuma bilang berapa? 1 menit, 2 menit, bahkan ada yang 15 tahun tidak berkomunikasi. Dan terima kasih, itu kejujuran yang luar biasa. Saya yakin tidak cuma kamu sendiri kok hari ini yang seperti itu. Saya pun adalah orang yang seperti itu. Tapi tahu nggak apa jawaban anak ketika saya bertanya itu di sekolah SD? Pak, saya pegang handphone 8 jam, tapi ibu saya pegang handphone 12 jam. Lalu siapa yang salah? Mau saling salah-salahkan? Kalau mau saling salah-salahkan, ya memang akan rusak rumah ini. Tapi kalau mau saling memahami dan kemudian introspeksi, oh saya tidak memeluk dan memegang dia, karena dia juga tidak memeluk dan memegang saya. Karena itu sebagai penutup saya cuma ingin bilang, nggak usah gengsi malam ini atau hari ini WA ibu atau telepon ibu bapak untuk mengatakan, Mak, saya cinta kamu. Seperti apapun pengalaman kita terhadap bapak ibu kita, keluarkan aja kalimat cinta itu. Ada yang mau mengeluarkan kalimat cinta itu hari ini lagi? Saya masih punya 4 baju. WA aja, tapi saya mau lihat ibumu menjawab nggak? Saya yakin udah tidur. Sudah. Atau ada yang udah, sudah. Kamu bilang apa di situ? Jawabannya apa? Kamu baru akan kaget kalau dia bilang, apaan sih lo? Kamu udah dapat buku ya tadi ya? Aku kasih baju lagi deh. Terima kasih ke teman-teman semua. Sebenarnya hari ini kalau anak muda bilang cuma satu. Ini kita lagi proses healing bersama nih. Lagi proses, makasih Mas. Lagi proses healing bersama untuk jujur bicara tentang hubungan kita, bahwa kadang-kadang yang kita bilang baik-baik saja itu tidak baik-baik saja hanya karena kita tidak membuka pintu terhadap hal tersebut. Saya terima kasih ke banyak teman-teman yang saya tahu ceritanya bagaimana perjuangan dia untuk ibunya hari ini. Yang diam itu pun buat saya tadi adalah sebenarnya sedang berpikir panjang tentang bagaimana melanjutkan kehidupan dengan sepenuh cinta dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih buat semua ibu, terima kasih buat semua bapak. Sebenci apa kita terhadap dia, ada yang lebih tinggi dari benci itu. Tanamkan cinta kepada mereka. Mungkin karena saya beragama Islam yang diajarkan betul tentang putusnya kalau kita tidak peduli kepada dua sosok ini. Dan saya adalah orang yang mendapatkan bukti banget bahwa bapak ibu saya boleh pergi tapi rezeki saya mengalir karena setiap mengingat dia datang rezekinya, setiap mengingat dia datang rezekinya. Tadi saya baik banget ya ngajak orang makan, ngajak apa makan gitu ya. Tiba-tiba cerita ibu kan. Begitu saya cerita ibu, tiba-tiba masuk transferan dari satu stasiun TV yang saya sudah nggak pikir dia akan transfer. Karena syutingnya sudah 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba, Kang maaf ya,
kelewat Kang Maman ini 2 episode. Setelah saya berbicara tentang ibu saya ternyata mengingatkan orang itu, anak gue lu belum bayar. Dan saya percaya itu ini pasti ibu saya nih yang ngingatin orang tersebut dengan caranya tersendiri. Kenapa enggak kita jadikan mereka orang-orang yang keramat buat kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih, salam buat ibu, buat bapak semuanya. Luar biasa. Tadinya saya berharap malam hari ini kita bisa menggali lebih dalam tentang Kang Maman dengan ibunya. Tapi ternyata malam ini kita ternyata saling menggali. Semua bisa mengutarakan rasa cintanya kepada ibu, tapi sekaligus rasa tanda tanya terhadap ibu. Baik. Semoga pertemuan kita malam hari ini membawa kebaikan untuk kita, membawa kemanfaatan untuk kita. Kita semakin baik terhadap ibu kita semakin banyak mencintai ibu kita dan menyayangi ibu kita. Dan cinta yang terbaik untuk ibu kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita jam malam gak bahaya. Terima kasih sekali Kang Maman, malam yang luar biasa. Untuk teman-teman mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Akhirul kalam, sudah nih ya, yakin? Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.